ngomongin birokrasi ala-lan. Kawan-kawan, jelang tahun politik yang sudah semakin dekat, ada satu pembahasan yang biasanya tetap memperoleh perhatian dari publik, yakni yang berhubungan dengan netralitas ASN dan juga kode etik ASN. Bersama kita sudah tergabung ada dari anggota KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, beliau dari kelompok kerja Bidang Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Bapak Ari Budiman. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Sehat, Niken. Bapak? Alhamdulillah, tetap sehat. Semangat pasti ya. Alhamdulillah. Nah, kalau yang satunya ini adalah dari Lembaga Administrasi Negara. Beliau adalah Bapak Yusuf Gunawan Idris. Beliau adalah Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. Kita langsung saja nih, Pak Ari dan juga Pak Yusuf. Ya. Tahun politik sudah di depan mata nih sebentar lagi. Dan biasanya ini satu yang sering diungkit publik, ini adalah bagaimana sih seharusnya ASN di sini bersikap di tengah perhelatan politik yang cukup lumayan ini. Pak Ari, silakan. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang ASN? Ya, Mbak Niken. Memang tadi ya, netralitas itu obrolan, diskusi yang menarik dan sangat dinamis. Terutama memang lagi-lagi menjelang perhelatan pemilu dan seterusnya. Nah, tentu saja kalau kita bicara soal netralitas, apalagi netralitas ASN, kita bisa melihat dalam konteks imparsialitas. Ya, jadi memang setiap ASN itu harus memperlakukan kepada siapapun itu ada kesetaraan, gitu ya. Dan kesetaraan itu artinya apa? Tidak memihak, ya, kemudian bebas konflik kepentingan, ya, bebas intervensi, adil, objektif dan seterusnya. Dan secara legal, ya, telah diatur sebetulnya ketentuan tersebut di dalam Undang-Undang ASN. Jadi sebenarnya netralitas ini tidak hanya ngomongin politik aja ya Pak ya? Di Tidak, tempat betul. yang lain juga. Ada lagi 4 perspektif. Jadi selain politik, netral itu dalam konteks misalnya kebijakan publik. Kemudian juga dalam konteks manajemen ASN. Dan yang terakhir ada 4 adalah terkait dengan pelayanan publik misalnya. Nah, keempat dimensi ini yang tentu saja setiap tahun itu akan selalu ada modus-modus pelanggarannya. Tetapi yang satu ini memang soal netralitas politik ini memang menjadi sangat penting. Dan sekali lagi kalau boleh saya baca peraturan di Undang-Undang 5 bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Jelas betul. Termasuk politik di sini, politik praktis maksudnya. Iya, tidak hanya politik, tetapi juga tadi sebetulnya juga terkait dengan pengambilan keputusan atau kebijakan, ya, pelayanan publik dan juga manajemen ASN. Nah, kalau ASN dihadapkan pada kondisi saat ini yang kita jelang tahun pemilu, biasanya kita tuh selalu ada di epicentrum salah satunya ya, tarik-tarikan politik dan sebagainya. Harus seperti apa sih Pak sikapnya seorang ASN itu sebenarnya menghadapi ini Pak? Prinsip yang paling utama sebetulnya ASN harus mematuhi segala peraturan perundangan yang berlaku dan tentu saja peraturan tersebut adalah peraturan tentang netralitas. Sudah cukup sebetulnya rambu-rambunya, norma-normanya, baik di Undang-Undang ASN, kemudian di peraturan pemerintah tentang disiplin ya nomor 94 dan juga PP 42 misalnya tentang kode etik. Jadi ya pahami ketentuannya. Dan kemudian tentu saja ASN ini jangan kemudian memiliki kepentingan-kepentingan ya yang sifatnya tentu saja kita pernah melakukan survei misalnya ya. Ternyata motif-motif dari ketidaknetralan seorang ASN itu misalnya karena masalah karir misalnya, karena jabatan dan seterusnya. Dan juga hal yang lain tentu seorang ASN ini harus menjadi bersikap netral itu artinya menjadi perekat kesatuan bangsa dan kemudian juga tentu harus mengedepankan kinerja, profesionalisme, integritas dan kompetensi dari dirinya gitu.
Kalau kita berbicara tentang prakteknya, seperti praktek dalam kehidupan sehari-hari, nih, Pak. Seperti apa Pak sebenarnya pengejauhan tahlilan netralitas ASN? Atau contohnya seperti apa nih ketika apa yang kita lakukan itu ternyata melanggar dari netralitas dan juga kode etik? Iya, sebetulnya di dalam ketentuan yang diatur ya, antara lain misalnya dari keputusan bersama 5 kementerian dan lembaga untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan netralitas ASN itu dari Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, Bawaslu dan KASN. Itu jelas diatur bahwa ada hal-hal yang tidak dapat ya dilanggar kaitannya dengan netralitas dan juga terkait misalnya dengan yang pertama tentu tidak boleh seorang ASN menjadi anggota partai politik misalnya. Iya, pasti. Itu pasti. Kemudian dia juga melakukan sosialisasi misalnya atau ikut-ikut kampanye dari salah satu partai politik. Itu tentu dilarang. Kemudian juga mereka yang punya motif politik itu misalnya melakukan pendekatan ke parpol misalnya ya, tanpa mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Jadi bukannya tidak boleh seorang ASN berpolitik, tetapi tadi dia harus jelas, dia harus mengundurkan diri misalnya, dan atau kalau baru melakukan pendekatan misalnya harus melakukan cuti di luar tanggungan negara. Dan kemudian juga dengan kewenangannya kemudian melakukan keberpihakan terkait dengan mobilisasi SDM. Mas Yusuf nih nanti hati-hati. Dan kemudian juga penggunaan sumber daya misalnya, anggaran, kemudian proyek dan seterusnya yang fasilitas bukan didedikasikan ke publik tetapi bahkan misalnya ke kelompok-kelompok parpol tertentu. Jadi ya ini mungkin yang menjawab pertanyaan kenapa sih harus dilarang untuk ASN itu berpolitik. Jadi bukan karena suaranya tetapi karena power yang di belakang yang dia miliki dengan kegiatannya di birokrasi gitu ya Pak Yusuf. Kalau di LAN sendiri Pak, kira-kira seperti apa Pak akan implementasinya untuk netralitas ASN? Baik Mbak Niken, makasih. Sebetulnya tadi sudah sangat komprehensif yang disampaikan Pak Ari ya. Kalau kami di LAN ini alhamdulillah ya, semenjak perjalanan berdirinya lembaga ini belum, mudah-mudahan tidak ada gitu ya yang katakanlah terkait dengan masalah ketidaknetralan ASN LAN gitu terhadap atau dalam masalah politik ini ya. Kalau kami secara yuridis formal gitu ya, kami sudah mengeluarkan perkalaan nomor 14 tahun 2022 itu revisi dari Perkara nomor 5 tahun 2015 tentang kode etik gitu ya. Jadi memang yang menjadi rujukan dan atau acuan dari pegawai lembaga negara tentunya aturan ini gitu ya. Jadi seperti apa bersikap dalam konteks misalnya kontestasi politik ini di situ sudah diatur sih ya Pak. Kalau saya menganalogikan misalnya ibarat kita itu berada dalam satu lingkaran garis putih misalnya, maka garis demarkasinya itu garis putih itu. Ketika kita melangkah keluar dari situ, nah berarti sudah ada aturan yang dikatakan untuk mengaturnya. Entah itu langkah kita misalnya 1 langkah, 2 langkah, atau berapapun, disitulah demarkasinya. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Pak Ari sudah betul-betul jelas, terang benderang lah masalah netralitas PNS itu harus seperti apa. Insya Allah di LAN kita sudah memagari dengan kode etik itu dan juga kita lakukan proses pembinaan pada para pegawai untuk tidak mencoba mendekati lah gitu ya area-area itu. Jadi memang jangan dibikin grey area, ini sudah jelas sebetulnya terang benderang. Jadi kita coba yakinkan pegawai bahwa kita adalah ASN yang betul-betul netral dan tidak berpihak sama pihak apapun. Sebenarnya apa sih Pak dampaknya kalau seorang ASN itu tidak netral mungkin secara nasional? Ya, yang pertama tentu sangat mungkin ya potensinya pelayanan publik menjadi terganggu atau terhambat atau tidak ada fairness misalnya dalam pelayanan publik. Kemudian tadi penyalahgunaan sumber daya birokrasi. Bisa SDM, bisa anggaran, fasilitas, prasarana-sarana dan seterusnya. Kemudian juga tentu hubungan kolaborasi internal antar kekompakan ya, kerjasama tim di
satu instansi pemerintah misalnya itu bisa sangat terganggu kalau kemudian banyak yang kemudian melakukan tadi ya, melakukan politisasi birokrasi atau bahkan birokrasi yang berpolitik tadi. Dan kemudian juga pola karir itu bisa jadi spoil system gitu. Padahal seharusnya merit system. Ya, ini adalah beberapa hal yang tentu saja harus dicegah ya, agar ya seperti yang tadi disampaikan Pak Yusuf ya, garisnya itu sudah jelas, garis demarkasinya. Dan tentu kami Komisi Aparatur Sipil Negara menyampaikan apresiasi kepada lembaga administrasi negara karena telah memiliki rambu-rambu yang jelas tadi, peraturan kode etik internal yang memang prinsipnya Mas Yusuf kan pertama bahwa memang kita harus melakukan pencegahan. Ini hal yang paling Lebih baik penting. mencegah daripada mengobati ya Pak. Betul. Iya. Dan kemudian yang kedua adalah perlindungan kepada teman-teman kita ASN. Dan yang ketiga, ini yang alhamdulillah sudah dilakukan oleh lembaga administrasi negara, adalah melakukan aktivasi pengawasan internal. Tadi dengan memiliki misalnya perangkat regulasi kode etik, dan kemudian tentu bagaimana penerapannya, penegakannya, dan kemudian juga monefnya secara berkesinambungan, itulah langkah-langkah yang memang harus dilakukan sebetulnya oleh seluruh instansi pemerintah terkait dengan ya kemungkinan pelanggaran kode etik maupun netralitas. Kita berhubungan dengan tadi kode etik tadi ya Pak ya. Apakah secara instansional setiap institusi itu wajib memiliki aturan-aturan tentang kode etik di instansinya masing-masing atau seperti apa? Sangat wajib karena memang diamanatkan oleh Undang-Undang 5. Tetapi ada yang menarik nih Mbak Niken, Pak Yusuf. Jadi ternyata dari sekitar 712 mungkin ya instansi pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kemudian kabupaten dan kota, itu kalau nggak salah masih ada 122 instansi pemerintah itu yang belum punya peraturan kode etik dan kode perilaku di instansinya. Memang kebanyakan teman-teman kita Mas Yusuf di Indonesia Timur ya, kabupaten. Tetapi jangan lupa ada 2 kementerian nih, tetangga jauhnya KASN kementerian. Di Jakarta itu masih juga belum, tapi alhamdulillah. Artinya tahun 2022 kemarin itu baru mereka punya. Jadi ini pun juga tadi karena barangkali kenapa bisa nggak paham gitu ya. Pimpinannya atau sebenarnya kan kalau tidak PPK-nya ya PYB-nya ya sebetulnya, atau teman-teman yang mereka menjadi pimpinan di biro SDM-nya misalnya, seharusnya itu harus segeralah tadi ya melengkapi peraturan perundangannya dengan ketentuan-ketentuan pencegahan pelanggaran etika dan netralitas. Bagaimana kemudian KASN memastikan dan juga mengawasi menjalankan ASN ini menjalankan netralitasnya? Apakah ada perilaku-perilaku khusus dari KASN, apalagi menjelang tahun politik seperti ini? Apakah ada treatment khusus nih Pak yang dilakukan KASN untuk memastikan netralitas dari para ASN? Iya, memang dengan keterbatasan ya sumber daya yang kita miliki, tentu kita tidak kemudian menjadi pasif ya, atau hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas itu ditinggalkan misalnya. Kuncinya kolaborasi. Misalnya salah satu hal konkret yang juga sudah dilakukan ya, atau KASN mengendorse terkait dengan kerjasama 5 kementerian dan lembaga yang sudah ada keputusan bersamanya misalnya. Ini menjadikan kita ingin mencoba instansi-instansi pengawas itu menunjukkan soliditasnya. Bukan kemudian malah rivalitas misalnya, itu yang terjadi. Kemudian kami juga misalnya bekerja sama dengan perguruan tinggi, kemudian juga dengan organisasi kemasyarakatan dan seterusnya yang sekali lagi tentu membantu kami untuk memberikan informasi-informasi yang terkait dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran netralitas, termasuk membuka misalnya akses media sosial yang kami miliki. Dan yang tadi saya sampaikan misalnya kepada Mas Yusuf bahwa kami punya sebuah model
pengawasan, namanya instrumen maturitas nilai dasar kode etik dan kode perilaku. Jadi ini yang kami coba teruskan gitu ya, kami minta kepada setiap instansi pemerintah untuk bisa mengimplementasikan instrumen ini yang prinsipnya tadi pencegahan, perlindungan, dan kemudian juga mengaktifasi pengawasan internal di setiap simpul kepemimpinan di lembaga tersebut. Jadi kalau kita ngomong soal kode etik, kita ngomong soal netralitas, sebetulnya bukan hanya tugasnya Mas Yusuf. Iya, bukan hanya kepala biro aja Bukan nih yang biro harus SDM ditarik. saja, ya bukan biro SDM, tapi setiap simpul, bahkan misalnya pimpinan di katakanlah tim fungsional misalnya. Iya. Nah, jadi kalau semuanya itu bergerak, punya kepedulian, awareness yang sama, ya mudah-mudahan tadi pencegahan itu bisa, mudah-mudahan secara efektif itu bisa terjadi. Sistem pembinaannya akan seperti apa, Pak? Apakah dengan aduan atau dengan seperti apa? Ya kalau sumber daripada informasi memang tadi pengaduan juga yang melalui media sosial maupun juga melalui masyarakat atau publik, dan khusus tentu saja untuk pelanggaran netralitas ASN kita punya mitra kerja itu Bawaslu. Ya, jadi memang ketentuannya setelah ditetapkan misalnya calon-calon pimpinan ya, apakah calon presiden, calon kepala daerah, ya, dan kemudian juga sudah ditetapkan itu anggota-anggota legislatif dan seterusnya. Kajian awal itu kami punya MOU dengan Bawaslu, itu memang melalui Bawaslu. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan yang langsung masuk ke KASN itu tentu kita proses, dan satu hal Mbak Niken, tidak serta-merta kemudian laporan itu kami nyatakan misalnya yang bersangkutan ini bersalah. Gitu. Ada proses yang ada proses gitu, klarifikasi, dan yang paling penting tentu ada bukti-bukti yang sahih, yang valid bahwa yang bersangkutan memang melakukan pelanggaran. Kalau bilang nih Pak Yusuf, akan seperti apa pengawasannya terhadap netralitas ASN? Oke. Pengawasan prinsipnya kan memang harus persuasif ya, artinya kita tidak watchdog. Sebetulnya lebih pada mengingatkan kembali akan rambu-rambu itu, dan jangan coba-coba mendekati tadi, kita mencoba keluar garis itu ya. Ya. Jadi misalnya yang paling simpel aja adalah kita harus bijak ketika menggunakan anggota tubuh kita misalnya ya, karena ada simbol-simbol angka gitu ya. Nah, dulu mungkin masih tidak ada interest ya Pak ya. Sekarang menggunakan simbol angka, sekarang tiba-tiba kita difoto selfie menggunakan jari kita, nah itu ada simbol-simbol angka. Harus berhati-hati. Begitu juga dengan simbol warna dan simbol-simbol lainnya yang memang punya implikasi terhadap kontestasi politik ini. Jadi untuk mengingatkan itu tentunya kita harus mengingatkan secara formalnya, nanti akan kami ingatkan terus dalam media-media baik yang resmi, yaitu yang media sosial ataupun misalnya media atau dalam bentuk surat, akan kami ingatkan kembali bahwa seperti apa sih sebetulnya netralitas yang sesungguhnya yang harus kita jauhi ketika kita tidak netral gitu ya. Betul. Jadi contoh nyatanya mungkin saya pernah ngalamin gitu ya. Ketika misalnya kita pulang kantor ataupun pada saat hari tertentu lah, hari libur misalnya, kita berjalan tiba-tiba ada misalnya kegiatan kampanye suatu partai politik gitu ya. Kita mungkin nggak niat itu ke sana, tapi karena situasi dan kondisinya memang kita harus berhenti di situ. Nah, kita harus hati-hati nih gitu ya, menempatkan diri kita, jangan sampai misalnya kita lebur dalam kampanye itu sehingga nanti misalnya ada yang mengambil gambar, itu kita jadi tergolong orang yang tidak netral gitu. Itu contoh-contoh sederhana simpel yang artinya ya kawan-kawan LAN khususnya dan kawan-kawan ASN ya memang harus pintar-pintar supaya tidak terjebak dalam satu kejadian-kejadian yang nanti akan membawa konsekuensi ke arah sana. Artinya kita juga harus membangun knowledge kembali ya Pak ya. Maksudnya apa sih yang sebenarnya garisnya boleh, apa yang sebenarnya nggak boleh, apa yang nyerempet-nyerempet dan harus dihindarin gitu Pak. Ya. Prinsipnya tadi yang sudah disampaikan Pak Ari ya. Jadi yang kasat matanya jelas ya. Matanya. Nah, jadi kalau tadi misalnya kita ikut dalam proses politiknya itu jelas gitu ya. Di situ memunculkan keberpihakan. Nah, kalau yang tidak kasat mata misalnya, ketika misalnya kita dalam lingkungan masyarakat misalnya Mbak ya, nah, kita diskusi nih, kan namanya diskusi informal.
macam-macam gitu ya. Obrolan bapak-bapak ya, Nah, ibu-ibu gitu. arisan. Kita harus menempatkan nih gitu ya, menempatkan bahwa kita punya atribut sebagai PNS itu ya tidak boleh berpihak, bahwa nanti pilihan itu kita punya hak untuk memilih, silakan, tapi itu di bilik suara saja gitu. Tapi tidak di forum umum. Forum umum itu ya artinya udah lebih dari sekian orang itu udah forum umum itu. Nanti karena apa? Karena nanti akan ada mencitrakan loh. Pak Anu aja diskusinya seperti ini, padahal dia PNS loh. Nah, itu kan ada pencitraan yang menurut saya jadi tidak baik. Jadi harus hati-hati betul. Meskipun sebenarnya kita punya preferensi politik sendiri ya Pak. Betul. Ya, kecuali misal dalam lingkup sederhana, kalau keluarga mungkin masih oke lah. Tapi kalau udah keluar rumah itu harus hati-hati gitu ya. Iya. Ya, kecuali ya memang kita tahu persis siapa lawan bicaranya, misalnya seperti itu ya. Ya artinya nih, tahun politik itu harus disikapi dengan kehati-hatian, tapi tidak harus berlebih. Tetap kita harus menjaga aja lah, jangan sampai keluar garis. Ini ngomong-ngomong tentang keluarga nih Pak, bagaimana seandainya yang berkecimpung dalam dunia politik itu ternyata anggota keluarga terdekat kita, misalnya paman atau mungkin justru istri atau suami kita sendiri juga nyalon gitu misalnya, kita sikapnya harus seperti apa ini Pak? Ini susah-susah gampang. Kita di satu sisi kita harus paham posisi kita sebagai ASN, di satu sisi yang lain adalah mungkin anggota keluarga terdekat. Apa bagian-bagian yang tidak boleh kita lakukan? Oh, ke saya. Iya. Baik, saya kira ini memang pertanyaan yang menarik dan banyak contoh kasus. Banyak contoh kasus ya Bapak? Ya, apalagi sekarang ini kan banyak sekali pergantian kepala daerah itu dari suami ke istri, bukan dari orang yang satu ke orang yang lain misalnya. Sekali lagi ada cara yang katakanlah paling netral, dan memang itu sangat disarankan, itu cuti. Tadi ya, apakah suami atau istrinya. Saya kira ini yang terdekat saja ya, Pak Yusuf, Mbak Niken ya, karena kalau paman dan seterusnya ya kita tentu saja kita bisa membatasi lah. Ada bariernya masih lebih jelas ya secara Bapak? jelas. Dan yang juga perlu juga diketahui bahwa katakanlah sikap netralitas dan seterusnya itu berlaku 7 kali 24 jam begitu loh. Jadi jangan, saya baru di kantor, tadi kan menarik yang disampaikan Pak Yusuf bahwa pulang kerja, kok ada kampanye, kemudian ikut begitu ya. Nanti alasannya saya kan udah pulang dari jam kantor misalnya. Itu tetap tidak diperkenankan oleh ketentuan. Jadi kalau sudah harus ASN itu harus netral, dan netralnya itu 24 jam gitu ya. Bahkan 24 kali 7, jadi sepanjang segala abad gitu ya. Sebelum pensiun memang harus netral. Dan tadi saya kira resep yang paling tepat adalah kalau ada suami atau istri kita itu ASN, saya mencalonkan diri, istri saya ASN, saya minta yang bersangkutan cuti. Misalnya begitu. Tetap ada mekanisme yang ada mekanisme, dan tadi yang penting jalan keluar. Nah, itu satu hal yang harus kita notif banget ini ya Bapak. Jadi memang untuk netralitas ini tidak hanya berlaku di jam dinas aja 7-5 gitu atau 8-5 gitu. Tapi memang sepanjang hidup kita sebagai ASN ya memang harus netral, karena memang begitulah peraturannya gitu ya Pak. Betul. Nah, kita ngomong tadi tentang netralitas, bagaimana seandainya ke ASN ataupun mungkin nanti di LAN seperti apa apabila menemukan pelanggaran ternyata nih Pak, ada ASN yang melanggar. Apakah mekanismenya akan seperti apa pembinaannya Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap laporan terhadap pelanggaran netralitas sesuai ketentuan yang berlaku, kami melakukan MOU misalnya dengan Bawaslu, ini partner utama kita. Itu pertama akan dikaji oleh Bawaslu. Dan setelah memang dinyatakan terbukti oleh Bawaslu, kalau dia ASN dikirim ke KASN. Ini salah satu pintu. Tetapi ada pintu yang lain tadi ya, pintu yang memang laporan masyarakat langsung melalui surat, melalui email, dan juga melalui lapor dan seterusnya. Artinya kami juga sekarang ini sedang memproses call center ini Pak Yusuf. Nah, kami kemudian melakukan konfirmasi baik kepada terlapor maupun pelapor. Di dalam konfirmasi tersebut tentu saja kasusnya, dan yang paling penting, sekali lagi paling penting, itu adalah bukti-bukti fisik yang terkait dengan
keberpihakan gitu ya yang bersangkutan. Tadi Pak Yusuf sampaikan ya, gestur segala macam itu kalau betul-betul menunjukkan bahwa yang bersangkutan berpihak kepada salah satu partai politik atau salah satu paslon misalnya, ya kemudian kami memberikan rekomendasi untuk dilakukan atau diberikan sanksi kepada siapa, ditujukannya kepada PPK, pejabat pembina kepegawaian. Yang menarik Mbak Niken, Pak Yusuf, dan menarik dan sekaligus sebetulnya ya ada keterbatasan kami KASN untuk melakukan misalnya tindakan-tindakan walaupun kita tidak ingin represif ya, tetapi kami dibatasi hanya memberikan rekomendasi, jadi tidak mengeksekusi langsung sanksi tersebut. Nah, ini menarik dan kemudian dari data yang ada sejak pemilu tahun berapa ya, mungkin 2017 misalnya, 2018 ada pilkada sampai kemarin puncaknya di 2020 misalnya. Kita bersyukur bahwa tren untuk pemberian sanksi kepada para terlapor yang melanggar setelah terbukti bahwa yang bersangkutan memang benar-benar melanggar ketentuan itu meningkat. Sebelum tahun 2020 setiap pelanggaran yang diteruskan atau dalam hal ini rekomendasi KSN itu tidak sampai 30% Pak Yusuf yang ditindaklanjuti. Ini artinya apa ya? Artinya ya ASN akan gua melanggar juga nggak masalah gitu kan, karena tidak ada sanksi. Tetapi kemudian karena kami mencoba untuk berkolaborasi dengan lembaga kementerian dan lembaga yang terkait, itu alhamdulillah meningkat. Jadi misalnya di 2020 itu ada 77% sudah penyelesaiannya. 2021 itu 85% dan 2022 itu mencapai 88%. Jadi dalam hal ini para pejabat pembina kepegawaian itu juga sudah memiliki katakanlah tingkat kepatuhan yang tinggi untuk bisa memberikan sanksi kepada ASN di instansinya yang melakukan pelanggaran. Artinya netralitas ASN ini bukan sekedar ngomong-ngomong aja loh, tapi benar kita benar-benar menerapkan itu ya Bapak ya? Iya, dan salah satu yang kemudian juga orang menjadi agak berpikir-pikir itu kan karena kita juga minta dukungan BKN Pak Yusuf untuk dilakukan blokir misalnya NSPK-nya itu diblokir. Okay. Jadi ya kalau toh pun Anda tidak tidak dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran Anda, nggak bisa mutasi, nggak bisa naik naik pangkat dan seterusnya. Akan berhubungan sama administrasi ya. kepegawaiannya dia. Dibekukan administrasi kepegawaiannya. Kalau Dilan, Pak Yusuf, kira-kira akan seperti apa mekanismenya jika memang terbukti benar-benar ada pelanggaran? Ya, mekanismenya tentunya kita akan mengikuti peraturan perundangan. Jadi memang harus dibuktikan dulu. Nah, proses untuk menuju ke pembuktian itu kan ada tahapan-tahapannya. Ya. Nah, yang jelas kita akan selalu berkoordinasi dengan KSN. Ya, saya berharap tidak pernah terjadi gitu ya. Nah, tapi in case kalau memang itu terjadi, tidak kita sudah punya koridor aturannya bahwa nanti pasti akan ada tim yang dibentuk untuk menangani persoalan ini gitu ya. Sampai tim itu nanti memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian terkait tingkat pelanggarannya seperti apa, dan kalau punishment-nya pasti itu sudah diatur oleh peraturan perundangannya. Nah, yang jelas kalau buat kami lebih baik preventif dulu ya. Nah, jadi kita kuat di preventif dulu. Kita ingatkan, awas hati-hati itu bisa offset gitu yang kayak gitu ya. Kalau itu bisa melanggar, jadi jangan sampai melanggar beneran gitu ya. Jadi kita ingatkan aja dulu gitu, pada semua pegawai. Ya saya berharap sih tidak ada ya pegawai atau ASN Dilan yang nanti akan terjerumus pada ketidakberpihakan. Iya. Kalau sepanjang ini Pak, apakah pernah ditemukan Pak di sepanjang perjalanan kita Dilan itu Pak? Alhamdulillah selama saya kerja Dilan sih belum ada ya. Jangan sampai ada gitu ya. Betul. Karena ini menarik ini Mbak Niken ya, bahwa misalnya ini ilustrasi di data pilkada serentak 2020. Laporan yang masuk itu ada 2073 ASN, itu kan jumlah yang relatif besar.
yang kemudian memang setelah melalui proses hanya 1.605, tetapi kok 1.605 kan? Tetap gitu. besar juga Itu berarti ya tetap Pak. besar begitu ya. Nah, bayangkan sekarang ini kita akan menghadapi betul-betul pilkada yang serentaknya itu seluruh Indonesia. Jadi tentu saja kami juga patut khawatir gitu ya, bahwa kemudian nanti terjadi lonjakan misalnya angka-angka pelanggaran tersebut. Tidak semua kementerian dan lembaga misalnya itu bisa aktif tadi seperti yang disampaikan Pak Yusuf oleh LAN misalnya, Lembaga Administrasi Negara, misalnya terus-menerus melakukan katakanlah sosialisasi, kemudian internalisasi dan seterusnya untuk stop pelanggaran ASN misalnya ya, seperti itu kan ternyata faktanya tidak semua, apalagi di daerah. Di daerah itu sangat jelas misalnya bagaimana PPK yang bersangkutan itu ya sangat terafiliasi dengan partai-partai politik ya. Kami punya datanya sih itu sebetulnya ya. Berapa sih sebetulnya bupati, wali kota, gubernur ini warnanya apa dan seterusnya, kementerian ya. Kita bisa melihat ternyata memang benar. Ketika terjadi pelanggaran itu biasanya memang di partai-partai yang saat ini memang sedang berkuasa begitu. Ini Pak, gimana caranya dari KASN mungkin juga mendorong profesionalitas ASN dalam hal ini, bahwa memang memastikan mereka-mereka yang ada di birokrasi dan juga menduduki jabatan-jabatan tertentu mungkin ya Pak ya, memang bukan karena jejaring politik nih, emang beliau ini karena integritasnya, karena kinerjanya, karena kompetensinya. Nah ini bagaimana juga sekaligus kita memastikan hal ini dan juga melindungi istilahnya profesionalitas ini ASN ini dengan netralitas ASN. Tidak mudah memang dan sangat ditentukan oleh komitmen, konsistensi tentu saja dari PPK ya, pejabat pembina kepegawaian. Dan ternyata harapan untuk PPK-nya bisa konsisten dan lain sebagainya itu terus terang dari hasil survei kami di Pilkada 2020, Pilkada serentak itu ya diragukan gitu ya. Diragukan apa artinya? Data yang kami peroleh dari responden itu 63%. 63 responden ASN itu menyatakan bahwa kepala daerah itu mestinya bukan PPK. Jadi PPK-nya itu di PYB sekarang itu ya, di sekretaris sekjen segmen sekda ya. Ini tentu akan lebih mampu menjamin karena tidak terjadi katakanlah secara langsung beliau-beliau ini orang-orang politik gitu ya. Walaupun sekali lagi juga tidak dijamin sih bahwa kalau misalnya PPK-nya itu level sekda atau sesmen atau sekjen itu kemudian serta-merta otomatis misalnya ya, kemudian menjadi netral karena tadi data yang lain itu misalnya seorang ASN itu tidak netral itu sampai hampir 50%. Ini kan angka yang tinggi Pak Yusuf. Itu karena apa? Motifnya karir. Dia ingin mengejar karir dan tentu karir ini dia lakukan dengan jalan pintas. Yang sebetulnya kan bagaimana sistem merit ya, meritokrasi itu betul-betul dilaksanakan di setiap instansi pemerintah. Ya, di LAN sendiri juga menerapkan dengan ini cukup intens ya Pak untuk sistem meritnya. Ya. Kita sudah sejak tahun 2019 izin Pak Ari kita mendapatkan penghargaan dari KASN. Jadi kita sudah mengelola manajemen talent secara mandiri sehingga untuk proses pemilihan jabatan-jabatan itu kita sudah diberikan mandat dari KASN mengelolanya sendiri. Artinya ini juga memastikan juga bahwa netralitas ASN juga tetap terlindungi dengan baik gitu ya Pak. Insya Allah. Jadi jaminan mereka yang terpilih adalah bukan karena kepentingan yang politik. Lain, politik apalagi Insya Allah. Siap-siap. Ya, LAN itu alhamdulillah kami ikut bangga dan selalu kemana-mana juga tuh coba referensinya best practice-nya di LAN gitu ya. Karena di sistem merit kan sangat baik kategorinya dan di tingkat kepatuhan terhadap nilai dasar kode etik kode perilaku itu patuh LAN ini. Jadi ya tinggal mudah-mudahan tadi ya konsisten seluruh unsur pimpinan untuk bisa sebetulnya Pak Yusuf jangan cuman internal LAN ya. LAN ini kan punya jejaring hampir seluruh instansi pemerintah gitu kan.
Jadi barangkali di setiap diklat itu juga bisa lah disampaikan bahwa mereka semua harus netral, harus menjaga kode etik dan seterusnya. Kita berbicara kode etik di masa yang sekarang ini Pak, di mana ASN itu juga tidak bisa terlepas dari yang namanya perkembangan teknologi dan informasi ya Pak. Ya. Salah satunya dengan penggunaan media sosial. Nah ini kadang-kadang kita sebagai ASN itu juga mendapatkan perhatian dari publik karena kita ASN. Jadi, harus seperti apa sih Pak sebenarnya menggunakan media sosial ini gitu. Apalagi kemarin sempat rame beberapa kasus flexing dan sebagainya pejabat ataupun keluarga dari pejabat, anak, istri seperti itu. Harusnya idealnya seperti apa kita Pak bersikap? Ya, tentu fenomena media sosial ini luar biasa. Betul. Nah, terutama juga tentu bagaimana setiap ASN itu ya haruslah berhati-hati untuk tidak mudah misalnya untuk curhat misalnya ya, curcol begitu ya, apalagi kalau kemudian menyatakan atau mengekspresikan keberpihakannya secara politik. Ini jelas sama sekali tidak diperkenankan dan mengapa media sosial juga kemudian harus menjadi salah satu concern yang diperhatikan. Lagi-lagi data nih, Mbak Niken ya, bahwa di sini 43% ya, itu pelanggaran netralitas itu melalui media sosial. Coba bayangkan ya, itu yang tadi dengan gestur, dengan kode-kode, dengan bahkan nge-like misalnya gitu ya, menyata, terus kemudian ya komentar-komentar yang mendukung dan seterusnya. Jadi memang kita harus sangat berhati-hati dan tentu ASN itu harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, setiap perilakunya, dan khusus media sosial ini perilaku jari-jari kan, perilaku jempol yang ini harus benar-benar disadari bahwa profesi ASN itu profesi yang mulia, profesi yang memang harus secara profesional tadi bersikap netral, tidak berpihak dan seterusnya. Kalau dilanjut Pak, apakah ada aturan khusus mungkin Pak, bagaimana seharusnya ASN menggunakan media sosial di kita? Ya, kita tidak lanjuti ya surat edaran kepala tentang bagaimana kita bijak bermedia sosial gitu bagi para pegawai. Jadi kita pahami bahwa ibaratnya syahwat kita bermedia sosial itu tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya syahwat itu tidak tersalurkan dengan baik, itu dampaknya menjadi kurang bagus gitu ya. Kadang-kadang memang ada di antara kita tidak punya intensi itu sebetulnya. Tapi mungkin ya karena bercanda atau misalnya hal-hal lain gitu ya. Namun demikian ya di era tahun politik ini semua harus serba hati-hati gitu ya. Jadi katakanlah misalnya kita update status gitu ya, profil picture dan lain sebagainya, ya jangan yang nanti nyerempet ke lingkaran itu tuh. Jadi tetap kita harus jaga, jangan sampai hal-hal yang menurut kita kayaknya ini biasa-biasa aja gitu, tapi karena sebenarnya itu sudah masuk ke area itu. Jadi memang kita harus cerdas. Jadi bijak saja tidak cukup, tapi harus cerdas gitu ya. Melihat kira-kira implikasinya ada nggak ini, apa yang kita lakukan atau apa yang kita tulis atau apa yang kita sampaikan gitu ya. Sehingga itu tidak membuat katakanlah ada penafsiran yang berbeda gitu ya terhadap kenetralan kita. Mudah-mudahan sih sekali lagi saya nggak ada lah gitu ya. Karena saya yakin betul lah kita sebagai ASN ini dogmanya kan udah jelas Pak ya. Kita memang betul-betul berbakti pada negara dan bangsa ini. Ya tidak berpihak satu sama lain, tapi kita berpihak pada semuanya untuk sama-sama membangun bangsa ini. Menurut saya itu. Kalau di luar ini Pak, di luar netralitas Pak, kode etik kita dalam menggunakan media sosial seperti yang tadi misalnya anggota keluarga kita nih, saya pakai ini, saya mengendarai ini, saya main ke sini, saya makan ini. Mewah. Betul. Gitu. Itu gimana Pak ini idealnya Pak? Ya saya kira begini, lagi-lagi aturannya udah jelas. Norma-normanya udah jelas gitu. Bahkan di dalam PP kode etik ya, PP kode etik itu PP 21 itu misalnya salah satu pengaturan itu ASN memang harus hidup sederhana misalnya gitu. Ya artinya hidup sederhana itu ya menunjukkan lah ya kesederhanaan yang
tentu konteksnya jadi nggak boleh pamer, ya. Nggak boleh kemudian menunjukkan ya pamer itu kemewahan, pamer gaya hidup dan seterusnya. Jadi itu sudah jelas. Tidak boleh atau harus mewujudkan pola hidup sederhana, ya. Mewujudkan pola hidup sederhana. Kalau Dilan, Pak Yusuf, mengamati juga nggak media sosial teman-teman lain? Gimana nih Pak pendapatnya Pak Yusuf tentang rekan-rekan kita Ya, di media kalau sosial? so far sih masih So far so good. on the Oh, right track on the lah right gitu track. ya. Cuman saya kalau bicara flexing ini kan sebetulnya nih membangun budaya sensitivitas sebetulnya. Jadi Ya. kita sensitif terhadap kondisi masyarakat pada umumnya gitu kan. Ini sebenarnya persoalan pribadi gitu ya, bukan persoalan atribut PNS-nya gitu ya. Ya orang kalau misalnya mau pamer ya pamer gitu ya, karena pribadinya pamer. Tapi kalaupun misalnya dibenturkan pada nilai-nilai sosial yang ada tadi, budaya sensitivitasnya kalau sudah sangat kuat gitu ya, dia nggak akan melakukan flexing seperti itu. Dia misalnya orang berada, dia punya harta gitu, tentunya misalnya dengan cara yang sah, tapi secara dalam dirinya dia terpatri bahwa nggak perlu saya pamerkan, karena ria wujud takabur itu kan memang ya secara agama juga itu dilarang gitu ya. Jadi tidak harus kita menggunakan atribut tertentu gitu. Meskipun dari sumber yang sah dan diperbolehkan Iya. peraturan ya, Pak. Betul. Tapi tetap juga tidak membuat kita jadi bisa seenaknya untuk Ya. menyampaikan itu ke publik. Ini perbincangannya cukup menarik Pak, tapi ini saya punya pertanyaan terakhir, jadi saya harus menutup perjumpaan kita kali ini. Kita ini kan sebagai ASN kan juga punya peran di masyarakat, dan itu tidak bisa terlepaskan begitu saja kan. Kita harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat, pribadi kita sebagai bagian dari masyarakat, dan pribadi kita sebagai seorang ASN. Tips dan triksnya Pak, bagaimana agar semuanya itu seimbang, ideal, tetap berjalan dengan baik, dan tidak mengganggu peran kita di sosial, dan juga profesionalitas kita sebagai ASN. Ya, tentu yang pertama patuhi segala peraturan perundangan yang berlaku begitulah ya. Jadi ada aturan main kok, kita memutuskan untuk berprofesi sebagai ASN ya harus dipatuhi. Setiap kewajiban, setiap hak yang melekat itu harus dilaksanakan. Sudah dipilih dengan sadar ya Pak ya? Harus dengan kesadaran Iya, yang tinggi tadi, komitmen yang tinggi. Jadi sebetulnya nggak ada lain apalagi gitu ya. Semua rambu-rambunya udah jelas. Ya. Tinggal ya tadilah rasanya kita harus mungkin menumbuhkan kepercayaan diri, kebanggaan ya bahwa ASN itu adalah pemersatu bangsa. ASN ini harus memberikan teladan ya bagi lingkungannya dengan segala tentu keterbatasannya gitu. Dan hal itu saya kira saya yakin itu bisa dicapai dengan kesadaran yang penuh karena ya dengan catatan tadi setiap instansi pemerintah ini bisa membangun kebaikan gitu ya, membangun informasi kebaikan lah paling tidak untuk seluruh anggota organisasi. Ada nggak sih Pak ruang dari ke ASN Pak, kalau misalnya kita sebagai ASN pengen berkonsultasi nih, jadi saya takut melanggar nih, kira-kira saya bisa tahu di mana ya apa yang saya lakukan itu sudah benar atau enggak, itu ada nggak Pak kira-kira? Call center atau apa gitu? Iya, sekali lagi kami sebagai bagian juga ya dari pelayan publik tentu dengan senang hati ya, dengan tangan terbuka kita menerima konsultasi ataupun juga pertukaran informasi dari siapapun, baik instansi pemerintah maupun juga misalnya perseorangan, itu juga pernah kami terima, dan juga tidak kemudian terbatas ASN. Ya, para mahasiswa misalnya itu juga banyak yang kemudian mereka berminat begitu ya untuk ini sebenarnya apa sih netralitas, apa sih kode etik dari ASN dan seterusnya. Termasuk juga lembaga-lembaga kemasyarakatan dan tentu saja yang jangan pernah kita lupakan, itu kadang-kadang kita lupa ya, secara internal organisasi maupun internal keluarga kita. Itu sebagai ASN tentu kita punya kewajiban untuk bisa memberikan pedoman bahwa
Ya kalau mau jadi ASN itu tentu ASN yang kita sudah punya core values itu ya, berakhlak misalnya, Pegang kita terus core harus values. bangga melayani bangsa. Terima kasih. Pak Yusuf, ada nggak tips-triksnya supaya semua bisa tetap seimbang dan ideal? Sebetulnya yang tips yang paling jitu ya udah disampaikan Pak Ari tadi ya. Tapi intinya gini, kita semua orang ini tidak harus PNS ya. Punya kepedulian terhadap sebuah peristiwa besar di Republik ini, gitu ya. Jadi menentukan pemimpin bangsa ini, menentukan juga siapa yang mengelola, gitu ya. Semuanya punya kepedulian itu. Nah, peran PNS adalah bagaimana bisa mendorong masyarakat berpartisipasi aktif untuk peduli terhadap proses ini, gitu ya. Artinya selalu memberikan hal-hal positif terkait misalnya kontestasi politik ini, dan yang penting dia harus bisa menahan syahwatnya untuk berbicara, untuk bertindak sampai di bilik suara. Jadi ekspresikan syahwatnya itu di bilik suara itu tadi. Selesai sudah setelah itu. Jadi apapun komentar, apapun yang ditahan selama ini ya diekspresikannya adalah dengan cara bagaimana menentukan pilihan di bilik suara saja. Karena kita kan diberikan hak untuk memilih itu. Tapi tetap hak suara kita tetap gak hilang ya Pak ya? Hak politik masih tetap ada ya? Tapi bagaimana kita menggunakannya itu yang menjadi permasalahan. Ada lagi Pak Yusuf? Ya yang penting kita bijak saja gitu ya. Di dalam bermasyarakat kita juga tahu hubungan antar manusianya juga memang ada dinamika. Nah kita berusaha pandai-pandai menempatkan diri, yaitu untuk tadi tidak berpihak atau tidak terlibat dalam sebuah friksi atau konflik gitu ya. Pokoknya kita berusaha senetral dalam arti senetral-netralnya gitu ya. Kayak netral band lah gitu ya. Baik Pak Yusuf dan juga Pak Ari, terima kasih banyak sudah bersedia bergabung di obrolan kita kali ini. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang mendatang Pak Yusuf dan juga Pak Ari. Baik, kawan-kawan, demikian tadi perbincangan kita. Yang pasti kita harus ingat adalah sebagai seorang ASN harus memegang teguh apa yang namanya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pastikan segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan kode etik dan juga perilaku ASN. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Saya Niken undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.